Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ila anggala kitabus shalah faslun waktu zuhri minaz zawali ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita sampai pembahasan kita, yaitu masuk di dalam pembahasan bab sholat. Sedangkan sholat adalah ibadah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah wajib yang paling afdal adalah sholat wajib, dan ibadah sunnah yang paling afdal adalah sholat sunnah. Ya, sedangkan sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Sedangkan walaupun ya Isra dan Mi'raj terjadi di waktu malam sebelum subuh, namun awal sholat yang diwajibkan adalah sholat zuhur. Ketika itu sholat subuhnya belum wajib. Karena apa? Karena belum diajarkan cara-caranya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika waktu zuhur, malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan tata cara sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang menyambung dari kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita sholat di belakang guru kita. Guru kita melihat sholatnya guru kita. Ya, guru kita sholat di belakang gurunya, melihat sholat gurunya. Ya, gurunya lagi sholat di belakang, gurunya melihat sholat gurunya lagi, terus menyambung sampai kepada para sahabat sholat di belakang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, melihat sholatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat di belakang malaikat Jibril, ya alaihi salam. Malaikat Jibril langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu seperti kamu melihatku salat. Padahal kita kan nggak ngelihat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hadis salatlah kamu seperti melihatku salat, yang maknanya nyambung salat kita ini. Ya, sedangkan mengapa hikmahnya sholat yang pertama diwajibkan adalah sholat zuhur? Karena hikmahnya adalah bahwa agama ini akan menjadi terang sebagaimana terangnya waktu zuhur. Sedangkan sholat 5 waktu itu adalah kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang lain diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam hanya diwajibkan sholat zuhur. Nabi Sulaiman hanya diwajibkan sholat asar. Ya, Nabi Syuaib, Nabi Yakub hanya diwajibkan sholat maghrib. Nabi Syuaib hanya diwajibkan sholat Isya. Ya. Nabi Adam itu hanya diwajibkan sholat subuh. Ya, Nabi Bani Israel hanya diwajibkan sholat 2 waktu. Ya, sholat subuh dan asar. Ya, dan semua sholat ini 5 waktu diwajibkan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, untuk menunjukkan kesempurnaan daripada syariat Islam. Lalu yang berikutnya adalah dijelaskan tentang waktu-waktu sholat. Ya, faslun waktu zuhur itu minaz zawali, dari tergelincirnya matahari, ila masiri dhilli kulli syai'in mithluhu,
ghairu dhillil istiwa'i. Waktu zuhur adalah dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama dengan bendanya. Itu waktu zuhur. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ini adalah waktul jawaz, waktu diperbolehkan untuk menjalankan sholat zuhur. Karena sebenarnya sholat itu boleh dijalankan di dalam waktu sholat. Ya, yang nggak boleh itu adalah di luar waktu sholat. Ya. Dalam waktu sholat itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi orang menjalankan sholat di awal waktu itu boleh, menjalankan sholat di pertengahan waktu itu boleh, ya. Menjalankan sholat di akhir waktu juga boleh. Yang penting di dalam waktu sholat, karena waktu sholat itu ada awalnya, ada akhirnya. Yang nggak boleh itu keluar daripada waktu sholat. Ya, dalam Al-Quran itu makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya itu lalai. Maknanya apa? Sholatnya di luar waktu sholat, ya. Jadi sholat di akhir waktu boleh, tapi waktu yang paling fadilah itu adalah sholat di awal waktu, ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa waktu bolehnya sholat zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu panjangnya sama dengan bendanya. Tapi ada waktu fadilahnya. Waktu fadilahnya itu adalah di awal waktu sholat. Sekiranya ketika masuknya waktu sholat tidak bekerja kecuali untuk keperluan sholat, ini adalah waktu fadilah, ya, sampai akhir waktu sholat, ya. Jadi kalau sholat zuhur waktu fadilahnya dari awal sampai akhir waktu sholat, ya. Wa waktu udrin waktul asri liman yajma', ya. Dan waktu udzur, ada yang namanya waktu udzur. Waktu udzur itu yaitu sholat zuhurnya di waktu asar. Ini untuk orang yang menjamak sholatnya, ya, ketika dalam keadaan musafir, ya. Wa waktu darurah fadakhala. Lalu yang berikutnya adalah fayadkhulu waktul asri wa yabqa ila ghurubi garsis syamsi. Lalu setelah waktu zuhur itu masuk waktu asar. Makan waktu jawaz, waktu diperbolehkannya masih diperbolehkan untuk sholat asar, tapi udah nggak dapat pahala. Udah nggak dapat pahala. Kalau sholat asarnya bayangan itu sudah 2 kali lipat dari bendanya. Nah, walaupun masih boleh tapi tidak mendapatkan pahala, ya. Ini dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya ufuk merah. Waktu fadilahnya sholatnya di awal waktu maghrib, ya. Dan juga ada waktu udzur. Waktu udzurnya itu adalah yaitu ketika dijamak dengan sholat isya bagi orang yang musafir. Ada lagi waktu ikhtiyar, ya. Waktu fadilah, ya, ini waktu isya, waktu sholat maghrib. Lalu setelahnya fa waktul isya'i min maghibi syafaqil ahmar ila tulu'il fajri shadiq. Lalu setelah itu sholat isya, waktu isya itu dari tenggelamnya ufuk merah sampai terbitnya fajar yang shadiq. Ya, ada fajar yang kadzib, ada fajar yang shadiq. Fajar yang shadiq yang benar. Fajar kadzib itu yang bohong. Jadi fajar itu ada 2. Kelihatan cahaya, tapi ini juga di tempat yang biasanya nggak ada lampu, ya.
Fajar kadzib itu fajar yang bohong. Kalau di tempat yang nggak ada lampu, ntar kelihatan cahaya muncul dari arah terbitnya matahari, dari arah timur, lalu hilang tuh cahayanya. Ya, muncul cahaya lalu hilang. Ya, awal permulaan mau muncul matahari kelihatan cahayanya, tapi setelah itu hilang. Itu namanya fajar kadzib. Setelah itu masuk waktu fajar yang shadiq, yang benar. Muncul cahaya dari arah terbitnya matahari, lalu cahayanya menyebar. Itu namanya fajar yang shadiq. Jadi waktu subuh itu, azan subuh sebenarnya ada cahaya itu yang menyebar, ya, tapi nggak kelihatan karena banyaknya lampu. Cahayanya istilahnya masih lemah, masih tipis. Itu masuknya waktu subuh, ya. Kalau kita ngelihatnya pakai lampu, banyak cahaya, nggak kelihatan itu cahayanya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah waktu sholat isya, ya, diperbolehkannya sholat isya dari tenggelamnya ufuk merah sampai terbitnya fajar yang shadiq. Itu diperbolehkan untuk menjalankan sholat isya, tapi ada waktu fadilahnya. Waktu fadilahnya dari awal waktu sholat, ya. Ada waktu ikhtiar, masih mendapatkan pahala, yaitu sampai sepertiga malam. Jadi dari isya sampai sepertiga malam, kurang lebih jam 10-an, ya. Itu masih dapat pahala menjalankan sholat isya. Setelah jam 10-an atau jam 11 waktu jawas boleh, tapi sudah nggak mendapatkan pahala, ya. Apalagi sholatnya setelah 2/3 malam, kurang lebih jam 2-an, ya, jam 1, jam 2 itu udah makruh hukumnya. Jadi walaupun kita tahu sholat isya itu panjang kan waktunya, dari isya sampai subuh, tapi kalau sholatnya sudah lebih dari sepertiga malam udah nggak dapat pahala, ya. Apalagi 2/3 malam sholatnya akhir malam, ya. Biasanya untuk sholat tahajud, ini untuk sholat isya itu hukumnya udah makruh, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walaupun boleh, ya, nggak dosa kalau seandainya keluar daripada waktu sholat, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalul wakti ridwanullah. Menjalankan sholat pada awal waktu sholat mendapatkan ridhonya Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Menjalankan sholat pada pertengahan waktu sholat masih dirahmati oleh Allah, ya. Akhiruhu afwullah. Menjalankan sholat pada akhir waktu sholat masih mendapatkan ampunan dari Allah. Maknanya belum dosa, masih dimaafkan oleh Allah. Kalau udah sampai keluar waktu sholat, baru itu diharamkan dosa, ya, dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu yang berikutnya adalah fa waktul isya'i, ya, ila fajri shadiq, fa as-subhu min tulu'il fajri shadiq wa ila tulu'i syamsi. Setelah itu adalah sholat subuh, ya, sholat subuh dari terbitnya fajar yang shadiq sampai terbitnya matahari, ya. Sampai terbitnya matahari, ya. Terbit matahari sekarang ini hari ini sekarang jam 6 kurang 2 menit, ya. Ini waktu terbitnya matahari, ya, berubah-ubah waktunya. Jadi sekarang masih boleh menjalankan sholat, ya, sampai terbitnya matahari. Tapi ini waktu jawas boleh. Waktu fadilahnya adalah menjalankan pada awal waktu sholat, ya. Waktu ikhtiarnya setelah waktu fadilah sampai isfar. Isfar itu agak bercahaya, sekarang udah sangat bercahaya. Jadi sebelum ini agak bercahaya sekiranya kalau di tempat yang nggak ada lampu, ya, berhadap-hadapan masih kelihatan mukanya,
ya agak bercahaya itu namanya waktu ikhtiar, masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kalau sudah agak bercahaya seperti sekarang ini, itu sudah waktu boleh tapi sudah tidak mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kalau sudah hampir-hampir terbitnya matahari, itu sudah hukumnya makruh. Sekarang ini menjalankan salat sudah hukumnya makruh, walaupun boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah ya pembagian daripada waktu-waktu sholat. Ya, sedangkan ya kita diperintahkan ya untuk menjalankan sholat, dan juga kita diperintahkan untuk memerintahkan keluarga kita untuk menjalankan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu dalam syariat Islam hukumnya adalah, kalau dari pihak pemerintahan yang menjalankan hukum Islam itu hukumnya disuruh untuk bertobat. Kalau nggak mau taubat juga, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya dipenggal dalam syariat Islam ya. Sampai segitunya. Tapi ini yang boleh menjalankannya dari pihak pemerintahan. Kalau pemerintahannya menjalankan hukum, kalau pemerintahannya nggak menjalankan hukum Islam, nggak boleh kita sembarangan. Ada orang nggak sholat langsung kita bunuh, haram hukumnya. Yang diperbolehkan untuk menjalankan hukum pidana di dalam Islam hanya dari pihak pemerintahan. Kalau pemerintahan nggak menjalankan, nggak boleh kita istilahnya main hakim sendiri ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu hukumannya adalah hukuman mati dalam syariat Islam, nggak layak hidup ya. Makanya salah satu makhluk hidup yang dianggap tidak terhormat di dalam syariat Islam itu adalah orang yang meninggalkan sholat ya. Makhluk hidup yang tidak terhormat itu ada 6. Yang pertama babi. Babi itu makhluk hidup yang tidak terhormat. Yang kedua anjing gila. Kalau anjing biasa, jinak masih terhormat. Maknanya kalau kita kasih makan masih dapat pahala ya. Kalau anjing gila udah dianggap tidak terhormat. Yang ketiga adalah orang kafir harbi. Orang kafir tapi memerangi orang Islam. Kalau tidak memerangi orang Islam masih dianggap terhormat. Kalau kita bantu, kita tolong masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Tapi kalau kafir harbi, orang yang memerangi Islam, udah tidak terhormat dianggap. Kalau kita tolong haram hukumnya. Yang keempat adalah orang murtad. Kalau orang kafir asli masih terhormat, tapi kalau murtad, naudzubillah min dzalik, keluar daripada agama Islam, dianggap tidak terhormat. Karena apa? Hukumannya mati. Yang kelima adalah pezina muhson yang statusnya sudah menikah. Orang berzina, naudzubillah min dzalik, statusnya sudah menikah, dianggap makhluk hidup yang tidak terhormat. Karena apa? Hukumannya ini semua hukumannya mati, ini nggak layak hidup. Yang keenam adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, nggak layak hidup ya, dalam Islam nggak boleh kita tolong. Ini semuanya nggak boleh kita tolong, kita bantu. Oh kelaparan ya, kita kasih minum makan, karena semuanya ini nggak layak hidup ya. Makanya di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk selalu memerintahkan keluargamu untuk sholat. Sabar, enggak sekali dua kali terus. La nas'aluka rizqa, kami enggak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberi rezeki kepadamu ya. Para ulama menjelaskan mengapa kok Allah membahas tentang perintah sholat tiba-tiba membahas tentang rezeki ya. Ini maknanya hubungannya kuat antara sholat dan rezeki ya. Kalau orang yang mengabaikan keluarganya untuk sholat, nggak dapat rezeki dari Allah. Tapi yang sabar selalu memperhatikan sholat keluarganya akan diberi rezeki oleh
Allah. Makanya Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, perintahkan keluargamu untuk sholat, ya, anak-anakmu. Kalau nggak mau juga dikeraskan, kalau nggak mau juga usir anakmu itu, karena itu adalah setan, kata Imamul Haddad. Ya. Dalam keluarga ada yang nggak sholat, itu namanya setan, usir. Ya, karena apa? Kalau ada dalam rumah percuma, bawa bencana, bawa malapetaka. Kalau nggak mau juga dikeraskan, ditegaskan, sebaiknya diusir, ya, sampai segitunya. Karena dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beda antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Ya, jadi sholat itu adalah ibadah yang paling wajib, ibadah yang paling penting, ibadah yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam hadis kursi Allah berfirman, inna li ibadi alayya ahdan alla in aqama salata li waqtiha alla u'adzibahu wa udkhilahul jannata bighairi hisab. Allah berfirman di dalam hadis kursi, aku punya janji untuk hambaku, kata Allah. Kalau hambaku mendirikan sholat pada waktunya, yang namanya mendirikan sholat, sholatnya itu sesuai syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dan gak pernah meninggalkan sholat, itu baru namanya mendirikan. Makanya rukun Islam itu iqamus sholat, mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Yang namanya mendirikan sholat, sholat gak pernah meninggalkan sholat, ya. Kalau hambaku menjalankan mendirikan sholat pada waktunya, alla u'adzibahu, aku berjanji tidak akan menyiksanya, wa udkhilahul jannata bighairi hisab, dan aku berjanji akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Yang paling penting adalah jaga sholat, ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa idza taraka rajul faridatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar, fulan ibnu fulan la budda lahu min dukhulin nar. Sabda Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggalkan satu sholat yang wajib, orang yang meninggalkan satu sholat yang wajib, langsung namanya ditulis di pintu api neraka, ya. Fulan bin fulan harus masuk ke dalam neraka. Itu meninggalkan satu sholat yang wajib, apalagi 2, 3, naudzubillah min dzalik, ya. Juga dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Pertama dihisab, yang dihitung, yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amalihi. Kalau sholatnya itu benar, semua amalannya menjadi benar. Maknanya apa? Kalau sholatnya benar, semua amalannya diterima oleh Allah. Fa'in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya rusak, semua amalannya menjadi rusak. Maknanya apa? Semua amalannya nggak diterima oleh Allah. Kan ada itu orang banyak ngasih uang, banyak sumbangan, banyak sedekah, akhlaknya baik, suka bantu orang, tapi nggak sholat. Percuma, ini semuanya nggak diterima oleh Allah. Kalau sholatnya rusak, semua amalannya menjadi rusak. Maknanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya yang paling penting adalah sholat, ya. Dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sholat itu ada rupanya, ya. Sholat itu ada rupanya. Orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, sholat itu akan keluar dari tubuhnya. Kalau sholatnya orang itu baik, benar, khusyuk, sholat itu akan keluar rupanya terang, bersinar. Dan sholat itu akan mendoakan, hafizakallah kama hafidtani, semoga Allah menjagamu seperti kamu menjaga aku. Didoakan oleh sholatnya agar dijaga oleh Allah, ya. Tapi kalau sholatnya nggak benar, asal-asalan, ya, sholat itu akan keluar dari badannya rupanya hitam gelap. Dan sholat itu akan mendoakan, dhayya'akallah kama dhayya'tani, semoga Allah menelantarkan kamu sebagaimana kamu menelantarkan aku.
Makanya para ulama menjelaskan banyak orang celaka musibah gara-gara doa sholatnya. Enggak merasa berbuat dosa, ya, apa sih dosa saya kok sampai bisa-bisa gara-gara sholatnya. Sholatnya orang sholat gak benar didoakan oleh sholat agar tidak dijaga oleh Allah. Orang yang tidak dijaga oleh Allah ya sial hidupnya. Naudzubillah min. Makanya kalau kita ingin dijaga oleh Allah selamat dunia dan akhirat, yang penting satu, jaga sholat. Keluarga kita selamat dunia akhirat, dijaga oleh Allah. Anak-anak kita, yang penting kita jaga sholatnya. Kita jaga sholat anak-anaknya kita, maka keluarga kita, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang berikutnya memasuki tentang rukun-rukun sholat, kita kaji pada lain waktu. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendirikan sholat, keluarga kita, anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana